Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cisah Ramadan. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang materi tentang kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang dalam berpindah tempat dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ada beberapa jenis kecepatan. Yang pertama, kecepatan maksimal. Yang kedua, kecepatan aksi. Yang ketiga, kecepatan reaksi. Yang keempat ada daya tahan kecepatan. Dan yang terakhir, ada agility. Kecepatan maksimal tersebut adalah kemampuan seseorang untuk berlari menempuh jarak dengan waktu yang secepat mungkin dengan intensitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, kecepatan aksi. Ini adalah kemampuan tubuh untuk bergerak maju atau mundur anggota tubuh dengan waktu yang seminimal mungkin. Selanjutnya, kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah kemampuan tubuh untuk menjawab rangsangan akustik, optik, dan rangsangan taktil. Rangsangan akustik adalah rangsangan yang diterima oleh indera pendengaran. Rangsangan optik adalah rangsangan yang diterima oleh indera penglihatan. Dan rangsangan taktil adalah rangsangan yang diterima oleh indera peraba atau kulit kita. Selanjutnya ada daya tahan kecepatan. Daya tahan kecepatan adalah kemampuan organ tubuh mengatasi kelelahan akibat pembebanan kecepatan dengan intensitas tinggi atau submaksimal dan maksimal. Selanjutnya ada agility. Agility adalah kemampuan gerak maksimal seseorang dalam mengubah arah dan posisi tubuhnya secara cepat dan tepat pada waktu bergerak, sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Selanjutnya ada metode latihan kecepatan. Metode latihan kecepatan ini terdapat dua metode. Yang pertama yaitu pengulangan dan yang kedua interval. Kita bahas yang pertama dahulu. Yang pertama adalah pengulangan. Pada metode pengulangan, intensitasnya berkisaran antara 90% sampai 100%, volume bebannya 1-6 pengulangan, interval bebannya 1-6 menit, lama beban yaitu pendek, dan tujuannya adalah untuk mencari kecepatan maksimal. Selanjutnya metode yang kedua yaitu interval. Pada metode interval, intensitasnya berkisaran antara 80-90%, volume bebannya sekitar 6-10 ulangan, interval beban sekitar 1,5-3 menit, lama bebannya sekitar 30-60 detik dengan tujuan hanya kecepatan. Selanjutnya ada kecepatan maksimal. Terdapat beberapa ciri-ciri kecepatan maksimal, yaitu yang pertama metode pengulangan, yang kedua intensitas 90-100% dari denyut nadi maksimal, yang ketiga durasi pendek, yang keempat ada volume beban 1-6 pengulangan, yang kelima ada tujuan untuk kecepatan maksimal, dan yang terakhir interval bersifat lama 1-6 menit sampai denyut nadi pulih 120-130 denyut nadi. Salah satu contoh bentuk latihan kecepatan maksimal adalah dengan latihan sprint dengan jarak 20-40 meter. Tidak dianjurkan jarak 100 meter karena sifat latihannya akan mengarah ke daya tahan kecepatan. Selanjutnya ada kecepatan aksi dan reaksi. Kecepatan aksi dan reaksi terdapat pula beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu metode pengulangan. Intensitasnya sekitar 80-100% denyut nadi. Yang kedua, durasi pendek sekitar 15 detik pelaksanaan. Yang ketiga, intervalnya hanya 1-5 menit. Dan yang terakhir yang keempat, volume beban 1-9 pengulangan tergantung kebutuhan kita. Selanjutnya ada agility. Terdapat pula beberapa ciri-ciri dari agility, yaitu yang pertama ada metode pengulangan, yang kedua jarak bervariasi, maksudnya adalah sebaiknya jarak latihan kelincahan tidak terlalu jauh antara 1-5 meter per marka. Yang ketiga ada intensitas tinggi, yaitu sekitar 90-100% denyut nadi. Yang selanjutnya ada durasi pendek 15-20 detik pelaksanaan.
Selanjutnya ada recovery lama sampai denyut nadi awal latihan 120 sampai 130 denyut nadi per menit. Tujuan agar setiap kali melakukan gerak, usahanya selalu maksimal 100% dan konsisten. Dan yang terakhir, yaitu contoh agility adalah zigzag run atau shuttle run, agility, dan Illinois. Selanjutnya ada daya tahan kecepatan. Ini menggunakan metode interval dengan intensitas 80-90%. Volume bebannya sekitar 6-10 kali pengulangan. Durasinya sekitar 30-60 detik pelaksanaan. Interval 1,5 menit sampai 3 menit. Dan contohnya adalah lari, zigzag, shuttle run, dan jenis latihan kecepatan lainnya yang bisa kita lakukan. Baiklah, yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan kita. Ada terdapat beberapa faktornya, yaitu yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor elastisitas otot, yang ketiga adalah faktor konsentrasi dan semangat kita, yang keempat adalah faktor teknik, dan yang terakhir adalah faktor waktu reaksi kita. Baiklah teman-teman semua, hanya itu dari saya. Apabila ada yang salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.